Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Al-Ustaz Asmad, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Bapak Hadi Mundir, Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita, Allah ganti sifat-sifat yang buruk dengan sifat-sifat yang baik. Dan kita minta kepada Allah bertambah usia, bertambah semangat kita dalam ibadah, bertambah usia, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah usia, bertambah besar sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan, segala harapan, segala cita-cita yang belum terwujud semoga dipercepat pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang sedang sedih, kesedihannya diganti dengan kelapangan, dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan ketentraman, dengan keberkahan. Dan kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji, umroh, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh, solehah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, jadi ahlul Quran, jadi ahlul dzikir, jadi ahli ilmu, jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi anak-anak yang dapat membanggakan kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Yang belum ibadah semoga dimudahkan untuk ibadah, yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai taklim kita, mari kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, wa Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bukhari Salam, Syekh Bukhari Al-Jalani, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Tasawib badal sami abaina mahatina jaddatina ala kulli salahatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil ahnaki. Luruskan saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, rapatkan, jangan renggang, ya. Atur saf, isi yang terdepan terlebih dahulu, dari tengah jangan yang diisi pojok-pojok, tengahnya kosong, ya. Rusu sufufakum, luruskan safnya. Wa qaribu bainaha, rapatkan. Ini jangan sampai renggang, berjauhan. Ya.
diisi nambah orang nggak bisa, nggak ditambah, renggang banget, ya rapatkan. Ya. Ini alhamdulillah karpet sekarang nggak ada batas gambar sejadah. Ya, karpet dulu ada batas gambar sejadah, kadang satu sejadah itu renggang panjang, dan ada orang yang rapat sonoan. Ya. Padahal apa? Ini perintah Nabi besar mat rusu sufufakum wa qaribu bainaha, luruskan dan rapatkan, ya, liyakuna taqarrubal asma sababan litaqarrubil arwahi wa ta'alufiha. Karena dengan kita rapat, ya, jasad kita rapat, maka itu menyebabkan ruh kita juga menjadi rapat, menjadi saling cinta, menjadi saling sayang. Kalau ada dongkol-dongkol, ada kesel-kesel, itu jadi hilang semua tuh. Ya, dengan rapatnya saf, fala yaqdiru syaitan ala an yuwaswisa lahum. Dan kalau sudah rapat, setan nggak bisa untuk menggoda. Ya, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, inni la arsyaitana, aku melihat setan, yadkhulu min khalalis saf ka'annahul khadafu, setan masuk di antara tengah-tengah saf. Ya, ini dikarenakan tidak rapat, akhirnya apa? Setan masuk, ya. Ka'annahul hadafu, seperti anak kambing yang hitam yang enggak ada ekornya. Nah, ini kambing-kambing dari Yaman nih biasanya nggak ada ekornya. Ya, seperti anak kambing hitam, nyempil di antara sok-sok yang tidak rapat. Kembali ke hadis tadi, rusu sufufakum, luruskan sof kalian, wa qaribu bainaha, rapatkan, wahadu bil a'naki, dan luruskan. Ini jangan sampai sof ini ada yang agak ke depan, ada yang agak mundur. Ya, ini kan udah ada garisnya semua nih. Ini udah ada garisnya yang rapat, yang lurus. Ini jangan sampai apa? Kaki nginjek karpet yang kedua. Ya, kaki nginjek karpet yang di belakangnya. Akhirnya yang di belakang mau sujud mentok, mundur lagi dia. Terus akhirnya apa? Sopnya nggak rata. Jadi liatin nih, ya, kaki yang rata sama yang lurus. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wa Shahahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak akan memulai sholat kalau safnya belum rapat, belum lurus. Ya, guru kami Al-Habib Hamid Naqib dulu waktu di Pondok Pesantren Al Khairat, ya, itu tidak akan memulai sholat kalau safnya masih belum lurus semua. Ya, itu sampai ujung-ujung tuh sama beliau diperhatikan. Kalau belum ada yang lurus, ditunjuk sama beliau. Ya, sawu sufufakum, ya, luruskan dan rapatkan. Tidak memulai sholat kecuali safnya sudah rapi. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Al-musalluna baina yadayillahi ta'ala fi sholatihim. Orang yang sholat itu sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi alhamdulillah kalau kita sholat berarti itu tanda Allah ridho kepada kita. Kalau orang nggak sholat berarti dia nggak punya hubungan dengan Allah. Hakikatnya bukan dia yang nggak mau sholat, tapi Allah yang nggak mau ketemu sama dia. Jadi sejauh apapun kita dari Allah, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Selagi seseorang sholat, senakal apapun dia, sebesar apapun maksiatnya, selama dia menjaga sholat, insya Allah nanti dengan sholatnya dia akan istiqomah. Yang nggak baik jadi baik semua. Intinya sholat jangan ditinggal. Ya. Orang yang sholat berarti dia berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Orang yang nggak sholat berarti apa? Allah nggak mau ketemu sama dia. Ketika seseorang nggak pernah ke masjid, hakikatnya bukan dia yang nggak mau ke masjid, tapi Allah yang nggak mau ketemuan sama dia. Udah, ente nggak usah main-main ke rumahnya. Anda nggak mau ngeliat muka ente, Anda nggak mau ketemu ente. Na'udzubillah min dzalik. Jadi selagi kita sholat, selagi kita ke masjid, selagi kita masih bisa zikir, kita membaca Al-Quran, bersyukurlah, itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Meskipun kita banyak dosa, kita banyak salah, Allah masih izinkan kita untuk berjumpa dengannya. Allah masih izinkan kita dapat berkunjung ke rumahnya. Allah masih izinkan kita memanggil-manggil namanya.
membesarkan nama Allah, memuji-muji nama Allah, mensucikan Allah, memohon ampun kepada Allah, bersyukurlah. Ya. Jadi ketika kita masih bisa berzikir, kita masih bisa membaca Al-Quran, itu tanda Allah masih ridho kepada kita. Ya, karena dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, sama saja kita berdialog dengan Allah. Tapi kalau sehari lewat gak baca Quran, seminggu lewat gak baca Quran, sebulan lewat gak zikir dan lain sebagainya, hakikatnya bukan dia yang gak mau baca Quran, Allah yang udah gak mau bicara sama dia. Udah, ente gak usah nyebut-nyebut nama aneh, gak usah manggil-manggil nama aneh. Ya Allah, saking murkanya Allah, alhamdulillah. Selagi kita masih bisa berzikir, bersyukurlah. Itu nikmat dari Allah, meskipun belum bisa khusyuk. Ya. Kalau ada yang berkata percuma zikir kalau nggak khusyuk mah nggak dapat pahala. Memang betul. Zikir itu kalau tidak khusyuk dan tidak mudawamah, qalilul manfaah. Manfaatnya sedikit. Atharnya belum berpengaruh. Jadi atharnya, pengaruhnya, dampaknya tuh baru mulai muncul ketika kita zikirnya mudawamah, rutin berzikir dengan hati yang hadir, penuh adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ya teruslah berzikir meskipun belum bisa khusyuk, nggak apa-apa. Jadi tahapan paling rendah itu berzikir dengan lisan saja, hati dan pikiran masih kemana-mana, nggak ada masalah. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, lebih baik pikiran kemana-mana ketika berzikir daripada nggak zikir sama sekali. Ya, nyebut la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, pikiran masih kemana-mana, nggak apa-apa, alhamdulillah, bersyukur. Allah masih takdirkan lidah kita masih bisa ingat Allah. Allah masih takdirkan salah satu anggota tubuh kita masih bisa berhubungan dengan Allah, bersyukurlah. Karena dengan kita berzikir setidaknya kita nggak maksiat. Ya, ketika kita zikir, putar tasbih, lisan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya, maka kita tidak maksiat, kita nggak ngomongin orang, kita nggak gibahin orang, kita nggak dolimin orang. Sekurang-kurangnya Pak, kita terjaga dari dosa. Terus aja zikir. Ya. Zikir itu ada tahapan-tahapannya. Pertama tahapannya zikir dengan lidah saja. Nanti apabila dawam terus-menerus berzikir, nanti akan naik. Zikirnya bukan hanya lisan saja, tapi hatinya juga hadir, sambung, terkoneksi kepada Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kenapa? Hatinya orang yang zikir tenang, hatinya orang yang zikir tentram, hatinya orang yang zikir itu sakinah, karena di hatinya ada Allah. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Ketika kau ingat kepadaku, otomatis aku ingat kepada kalian. Nah, ketika Allah ingat kepada kita, disitulah ketenangan, ketentraman, kedamaian yang kita dapatkan. Jadi ketika hati ini terkoneksi, tersambung dengan Allah, ya, di hati adanya Allah, sumpah, sedih, galau, stres, semua hilang, berganti dengan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Saya udah zikir tapi kamu belum tenang, kamu belum zikir. Ya, karena apa? Fadhkurullaha adzkurukum. Ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Kalau ente benar-benar zikir, pasti Allah ingat kalian. Ya, saya udah zikir tapi kok belum tenang, berarti kamu belum zikir, belum nyambung, belum terkoneksi. Ya, tuh kalau hatinya nyambung kepada Allah, otomatis Allah nyambung kepada dia, maka ketenangan, kedamaian yang akan didapatkan. Jadi intinya orang yang sholat itu berada di hadapan Allah. Isinya sholat itu adalah doa, isinya sholat adalah zikir, isinya sholat adalah bacaan Al-Quran. Sufufuhum kasufufil mujahidin. Safnya orang yang sholat seperti safnya orang-orang yang jihad. Itu Nabi besar Muhammad SAW apabila ingin berperang dengan musuh-musuh Islam, sebelum berperang membuat saf dulu. Ya, safnya diluruskan dan dirapatkan. Kemudian ada salah seorang sahabat, ya, safnya agak maju, dia nggak rata,
dia agak maju, nggak lurus. Ya. Kemudian sama Nabi besar Muhammad SAW itu perutnya disodok dengan tongkat Nabi. Ya. Disodok perutnya dengan tongkat Nabi. Sawu sufufakum. Ya, rusu sufufakum. Disodok. Ya. Kemudian ini sahabat protes. Ya Rasul, engkau menyakiti aku. Aku sakit ya Rasul. Ya. Sedangkan engkau diperintah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan rahmat. Aku sakit. Aku ingin nuntut keadilan, kisos. Ya kau udah nusuk perut aku, maka gantian aku juga harus nusuk perut kamu. Oh, sahabat-sahabat geram, kesal. Dengar gitu, kurang ajar ini. Orang berani berkata seperti itu kepada Nabi. Kata Nabi, udah biarin. Biarkan. Ya. Yaudah silakan. Kalau engkau mau menuntut kisos, ya diberikan tongkat Nabi, silakan. Tusuk perut aku. Kata sahabat ini, ya Rasul, kau ketika nusuk perut aku nggak pakai baju. Ya. Itu tongkat langsung kena kulit aku. Kemudian kata Nabi, baik, dibuka baju Nabi. Diberikan tongkat Nabi, dibuka baju Nabi. Ternyata apa? Bukan ditusuk, akan tapi apa? Dipeluk oleh sahabat tersebut. Shallu ala Muhammad. Kata Rasul, kenapa kok engkau meluk aku? Ya, bukannya tadi engkau menuntut balas? Tidak ya Rasul. Aku sengaja tadi. Sengaja aku, barisan aku agak maju sengaja biar kena hukum denganmu. Ya, biar kena hukum olehmu. Ya. Dan aku bisa seperti ini. Bersentuhan antara kulitku dengan kulitmu. Itu yang aku harapkan. Bisa bersentuhan kulit aku dengan kulitmu. Ya, kulit yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi itu tidak akan tersentuh api neraka. Wassalatu qurbatun wa jihadun. Salat itu adalah kurbah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jihadun, dan jihad. Ya, bagaimana tidak jihad? Ya, kalau kita nggak melawan hawa nafsu, ya salat itu malas. Bahkan Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat itu berat. Salat itu malas, ya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu jihad. Ya, harus dipaksa. Melawan hawa nafsu, melawan rasa malas, melawan rasa kantuk. Ya. Jihad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidun mahirun. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpinan yang sangat cerdas. Wa imamun nasihun, imam yang suka menasehati. Ya'murhum birasyi sufufihim. Nabi besar Muhammad memerintahkan para sahabat untuk meluruskan shaf wa musawatiha, dan meratakannya, wasaddil khalali fiha, dan mengisi yang kosong. Kalau ada yang kosong diisi. Ya, misalnya yang di depan batal keluar, maka yang di belakang maju ke depan. Cara majunya juga, ya ingat, jangan main maju 3 kali berturut-turut bergerak, itu batal. Ya, majunya juga ada aturan. Kalau maju juga ada aturan. 1, 2, diam sebentar. Ya, durasi orang ngucapin subhanallah, durasi tumaninah. Ya, baru nanti maju lagi. 1, 2, begini. Ya, jadi kalau mau maju 1, 2, 1, 2. Ya, di sini, atau yang di belakang nggak maju-maju. Yang di belakang nggak maju, ya udah, kitanya yang rapat begini. Ntar ini rapat juga seperti itu. Ya, jadi shop itu harus lurus, rapat, dan isi yang kosong. Dan kosong dibiarkan. Li'alla yatamakkanul a'da'u wa humus syayatinu minad dukhuli. Ya, agar musuh yaitu setan nggak bisa untuk masuk fi furujatis sufuf, di celah-celah shaf. Ya, biar setan nggak masuk di celah-celah shaf. Ya. Fayuwaswisu lahum. Kalau sudah masuk, itu setan apa? Membisikkan, membuat was-was, menggoda. Ya, membuat kita tidak khusyuk, membuat kita tidak bisa mentadabburi Quran, membuat kita nggak sadar dengan apa yang kita baca, membuat kita tidak bisa meresapi bacaan-bacaan sholat kita. Ya, ini saking dahsyatnya godaan setan. Ya, kita diperintah untuk terus-menerus berlindung dari sebelum sholat,
Kita udah diperintah untuk berlindung. Ya, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Baru kita mulai sholat. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan dari kehadiran Dia. Ya. Sampai-sampai nggak cukup hanya itu saja. Kita juga diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Dan cara berdirinya jangan ngangkang begini. Ya, ini nggak ada yang ngangkang kecuali di Indonesia. Kita ke Mekah, kita ke Madinah, kita ke Yaman, kita ke manapun nggak ada yang sholatnya ngangkang begini. Jadi kita lihat imam-imam Masjidil Haram, ada nggak yang sholatnya ngangkang? Kagak ada. Kemudian sholatnya tangannya begini, kagak ada. Ya, imam-imam Masjidil Haram saja sholatnya biasa, nggak ada yang ngangkang, nggak ada yang tangannya begini. Ya, jelek Pak, nggak bagus, kelihatannya nggak enak. Ya, sholat begini, jelek, kelihatannya udah nggak enak. Sholat ngangkang begini, itu juga kelihatan nggak enak. Ya, kalau ngangkang gini bisa gak rapat? Gak bisa rapat. Apalagi sampai nyari-nyari kaki. Ya, kaki sampai diinjek. Nah, ini aturan dari mana kaki diinjek? Perintahnya untuk lurus dan rapatkan shaf, bukan untuk nyari-nyari kaki. Kaki diinjek kan bikin gak khusyuk itu. Nah, udah diinjek, tantangan yang diinjek kan sakit. Ya, jadi shaf itu cukup sejengkal saja, berdiri itu cukup sejengkal. Ya, ini pundak udah duduk segitu. Ya, jaraknya jangan lebar-lebar sehingga memungkinkan untuk merapatkan shaf. Ya, kalau nggak ngangkang kan bisa rapat shafnya. Tapi kalau ngangkang begini bisa gak rapat? Ya kagak bisa. Ya. Makanya nggak ada yang ngangkang-ngangkang gitu. Ini kalau kita ke Mekah, Madinah, ya nggak ada. Yang sholat ngangkang-ngangkang itu tidak ada. Wa hadza amrun tasahala fihi nasu illa man waffaqahullahu. Ini perkara banyak yang ngeremehin, banyak yang nggak perhatian. Ini kata Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, ini urusan shaf, ya lurus dan rapat, banyak yang nggak perhatian, banyak yang nggak peduli, kecuali orang-orang yang dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahu saja nggak cukup, ya tahu saja tidak cukup kalau nggak dapat taufik hidayah. Kita minta semoga kita semua dapat taufik hidayah. Ya kadang udah tahu tetap aja shafnya renggang, shafnya nggak rapat, shafnya lurus. Ya. Walihada, karena itu waradat targhibu fi taswiyati sufufi wasaddil faraji wal muhadati bil anaki. Maka itu ya hadis ini ya menganjurkan, isinya menganjurkan untuk meluruskan, merapatkan dan mensejajarkan shaf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah suka, Allah cinta ya kalau ada orang perang, ada orang sholat, ya shafnya rata dan lurus. Ya. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini memerintahkan kepada kita untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Karena dengan lurus dan rapatnya shaf itu membuat hati kita menjadi satu. Ada dengki, ada kesel, ada unek-unek. Dengan rapat dan lurus itu akhirnya apa? Menjadi satu. Ya. Kesel-kesel, dongkol-dongkol menjadi hilang. Ya. Jangan sampai, oh ada dia lagi shaf pertama, enggak, anak mundur. Ya. Nah ini gimana mau nyatu kalau begini? Ya. Oh ada dia no di sono, udah anak pojok sono dah. Ya, ini bahaya nih. Makanya apa? Dengan kita rapat dan lurus, maka hati kita akan menjadi satu. Tempat yang sempit, tapi hati kita satu. Ya, nggak ada dengki, nggak ada jengkel, nggak ada dendam. Tempat yang sempit jadi lega. Tapi tempat yang luas, di hati kita ada kedengkian, ada dendam, ada kebencian. Tempat yang luas jadi sempit. Mau datang, ada dia ya, nggak jadi datang dah. Ya, tempat lega jadi sempit. Ya, itu hati berarti kotor. Ya, hati kotor diobatin, jangan dipelihara. Ya, ada dendam, ada benci, ada bete, ada sumpek sama orang, diobatin, dihilangin, jadi pelihara.
Ya. Penyakit dipelihara, ya tambah parah. Ya, penyakit dipelihara tambah parah. Yang ada sayang amal ibadah kita jadi angus. Shallu ala Muhammad. Kemudian yang kedua, tarku taswiyatis sufuf wa adamu taqarrubi bainaha sababun lidukhulis syayatin bainal musallin. Ya. Ini saf enggak rapat, saf enggak lurus, kemudian ada yang kosong dibiarin, itu menjadi sebab masuknya setan menggoda sholat kita. Bahkan ini kalau sop yang pertama itu belum penuh, kita ngisi sop yang kedua, ya itu bisa-bisa kita kehilangan fadilatul jamaah, kehilangan fadilah berjamaah. Ya, sop depannya tuh masih bisa kosong, dia nggak mau maju, di belakang aja maunya. Itu dia hadir jamaah tapi fadilah jamaah nggak dapat. Dia memang hadir jamaah tapi apa? Fadilah berjamaah, pahala jamaah nggak dapat. Kenapa? Karena dia tidak mau meluruskan, merapatkan dan mengisi shaf. Nah, ini jangan diremehkan yang seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf lelaki itu di pertama, yang paling buruk adalah di paling akhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya saf perempuan itu di akhir dan paling jeleknya itu di awal. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global, Allah wa malaikatuhu yusalluna ala ahli safil awal. Allah dan para malaikatnya yusallun, bersolawat. Bersolawat di sini artinya apa? Mengucapkan istighfar, ya, untuk orang yang berada di saf pertama. Jadi orang yang ada di saf pertama, sholat di saf pertama itu, ya, itu malaikat mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa orang-orang yang sholat di shaf pertama. Ya. Liqurbihi minal imam, karena dekatnya dia dengan imam. Wali annal musara'ah ilaihi tadullu ala kamil i'tina bisolah. Ya, dikarenakan dia datang lebih awal, itu menunjukkan dia sempurna perhatian dengan sholat. Walau aliman nasu ma fi minal ajri la atauhu walau abwan. Seandainya manusia tahu pahala orang yang sholat di shaf pertama, niscaya mereka semua akan berebut meskipun harus merangkak. Ya. Kalau tahu dibukakan oleh Allah pahala shaf pertama, niscaya itu manusia itu akan berebut meskipun keadaannya nggak sehat, harus merangkak. Karena akan begitu besar pahalanya, dia bakal ngerangkak untuk shaf pertama. Wal muradu bis shafil awal, yang dimaksud dengan shaf awal as-shaful ladzi yalil imam. Shaf pertama ialah shaf yang di belakang imam. Ya. Wasyarru sufuf akhiruha, dan paling jeleknya shaf itu adalah yang paling akhir. Ya, wa dzalika likillati ajriha, karena lebih sedikit pahalanya bisa babi bu dia sima qiraatil imam, karena jauhnya dia dari bacaan imam. Ya, zaman dulu kan belum ada mikrofon. Jadi kalau yang di belakang itu ya kurang dengar dengan bacaan-bacaan imam. Walikur biha minan nisa. Kenapa kok shaf paling akhir, shaf paling jelek? Karena dekat dengan shaf perempuan. Wa musaraqatihin nadori. Ya, khawatir nanti akan curi-curi pandang. Jadi kenapa kok dibilang shaf paling akhir tuh shaf paling jelek? Kenapa? Karena khawatir yang di belakang itu sengaja dia di belakang biar bisa nyuri-nyuri pandang. Ya. Tapi kan di sini nggak ada perempuan ya. Ya. Ini makanya shaf laki sama shaf perempuan ya tempatnya itu dipisah. Nah, ini kenapa kok yang paling belakang dianggap jelek? Dikarenakan apa? Khawatir dia curi-curi pandang dengan perempuan. Ya. Kemudian wal ahaqu bis shafil awal ulul ahlami wan nahi wan nuha. Wal ahaqu bis shafil awali ulul ahlami wan nuha. Ya, yang paling berhak di shaf pertama orang dewasa, ya, dan orang yang memiliki ilmu. Ya, yang di shaf belakang ya hendaknya orang yang ngerti juga, terutama yang di belakang imam itu hendaknya
orang yang ngerti masalah fikih sholat. Itu pernah almarhum Kiai Haji Fakhrul Raji Ishak itu pada zaman SBY, beliau diundang ke Istana Negara, kemudian tiba waktu sholat duhur atau asar, ya pas pengen sholat itu Kiai Haji Fakhrul Raji sholat posisi di belakang imam. Kemudian ditegur oleh staf presiden, Pak Kiai mohon maaf, Pak Kiai di sampingnya, ini tempatnya presiden. Ya, kata Kiai Haji Fakhrul Raji, ini kalau imamnya batal presiden bisa gak gantiin? Wah, kalau masalah itu saya nggak tahu, Pak Kiai. Ya suruh geser dia, anda di sini biarin. Suruh geser dia, anda biar di sini, kata Kiai Haji Fakhrul Raji. Ya. Jadi yang paling berhak di depan itu orang-orang dewasa, ya. Dan khusus di belakang imam, ya hendaknya orang yang mengerti fikih sholat. Seandainya imamnya batal, dia bisa gantiin. Ya. Yang repot nih, imamnya batal pas sujud batal. Nah, ini gantinya gimana? Apa maju sambil sujud begini apa gimana? Ya. Nah itu bagaimana tuh yang begitu? Nah ini kan penting juga begini. Ini jangan tolak. Akhirnya apa? Batal semua. Imamnya batal. Batal semua. Imamnya kagak ada. Wah batal semua begitu. Jadi gimana? Atau imamnya batal di ruku. Nah itu gimana? Apakah sambil maju gini? Nah itu bagaimana? Udah. Kalau begitu sami Allahu liman hamidah. Nanti maju dikit. Ya nggak usah maju begini. Ya atau lagi sujud maju begini. Wah rata muka kita. Udah takbir Allahu Akbar, tinggal nanti maju maju dikit aja Pak. Udah dianggap apa? Ya intinya kan posisi imam lebih maju dibanding makmum. Ya. Makanya yang di belakang tuh harus yang ngerti. Ya, jangan sampai nggak ngerti, udah nggak ngerti ngotot lagi. Ya udah nggak ngerti ngotot. Itu kejadian yang pernah saya ceritain ketika Idul Fitri atau Idul Adha, ya imamnya lupa takbir yang 7 kali setelah takbiratul ihram. Subhanallah. Imam masih baca Fatihah. Subhanallah. Tambah kencang aja dia. Ya, ngotot sambil kesel. Ini imam budek banget ya. Gue bilang subhanallah, dia tetapi nggak balik-balik katanya. Ya, akhirnya apa? Imamnya mundur lagi. Allah Akbar, batal semua itu. Ya, yang gitu batal semua. Pasti tegur lah. Ente emang nggak tahu? Anak tahu, tapi belakang galak banget katanya. Belakangannya galak banget. Makanya penting juga tuh. Ya, MC ngumumin. Namanya sholat setahun sekali ya. Sholat setahun sekali kadang lupa kita. Diumumin tuh. Ya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ya nanti sholat takbir pertama selain takbiratul ihram sunnah 7 kali, rakaat kedua sunnah 5 kali. Tapi seandainya imamnya lupa, semoga nggak lupa. Seandainya imamnya lupa, terlanjur baca Fatihah, udah nggak usah subhanallah. Ya berarti apa? Udah lewat aja tuh. Itu cuman sunnah, ya tidak merusak ibadah kita. Perlu tuh kudu juga diumumin. Ya yang seperti itu tuh. Ya biar apa? Biar khawatir kejadian, biar nggak ribut. Subhanallah. Ribut yang begitu ya. Kemudian di sini ya. Jadi hadis ini memberi anjuran kepada kita semua untuk ya mendekat dengan imam. Afdhalus sufuf rijal wa aktsar wa thawaban awwaluha. Ya, paling afdalnya shaf laki-laki dan paling banyak pahalanya apa? Di bagian pertama. Ya, rahmat Allah pertama itu turun untuk yang shaf pertama, baru nanti setelahnya dan setelahnya. Ya, dan malaikat mengucapkan istighfar untuk mereka. Dan juga ini perlu diperhatikan, jangan sampai dorong-dorongan. Ente aja duluan, ente aja depan. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, yang datang duluan udah dia maju duluan. Nggak usah main dorongan. Ya, karena al-itharu fil ibadah makruh. Ithar duluan dalam bab ibadah hukumnya makruh. Ya, ente aja shaf pertama. Oh, ente aja. Ya, atau yang shaf kedua atau shaf ketiga, oh ente depan, oh ente aja depan. Dorongan itu hukumnya makruh. Ya. Akan tapi al-itharu fi ghairil ibadah matlub. Ya, tapi duluan dalam perkara bukan ibadah, maka apa? Itu dianjurkan. Contoh,
kita makan. Siapa yang traktir nih? Aneh yang traktir. Ya udah, duit ente nggak kepake, udah duit aneh yang pakai. Pakai duit aneh. Nah, itu dianjurkan yang begitu. Ya, duluan dalam begitu itu dianjurkan. Tapi kalau dalam bab ibadah, ya itu dilarang. Baik. Fiqhul hadis, pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, anjuran untuk berada di dekat imam di saf pertama. Ya. Kemudian yang kedua, paling afdolnya saf wanita, ya, apabila bersama laki-laki, kan tadi disebut wa khairu sufufin nisa akhiruha, paling afdolnya saf perempuan tuh di paling akhir. Ya, maksudnya apa? Jauh dari laki, jangan sampai dia ada curi-curi pandang dengan laki. Makanya kenapa kok saf belakang kok seburuk-buruknya saf? Ya, untuk laki-laki di belakang seburuk-buruknya saf, bagi perempuan di depan saf depan seburuk-buruknya saf. Kenapa? Khawatir ada curi-curi pandang antara laki dan perempuan. Itu khawatir seperti itu. Ya, jadi kalau bagi perempuan yang paling akhir paling afdol. Intinya apa? Intinya jangan sampai lihat perempuan, yang laki jangan sampai lihat perempuan jangan sampai lihat laki. Karena kalau udah lihat, ya dia khawatir kebawa ke sholat. Ya, khawatir kebawa ke sholat. Tadi cewek yang Anda lihat itu masih sendiri apa janda ya? Nah, akhirnya kebawa ke sholat itu. Ya, bikin nggak khusyuk yang begitu. Nah, tapi perempuan kalau sholatnya sesama perempuan, yang paling afdal tetap di depan. Ya, jadi seandainya perempuan semua yang sholat, nggak ada laki-lakinya, tetap paling afdal itu paling depan. Jadi sebetulnya ini kenapa kok laki-laki paling buruk yang akhir, perempuan paling buruk yang depan? Khawatir ada curi-curi pandang sebelum sholat, akhirnya membuat tidak khusyuk di dalam sholat. Ya. Kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi besar Muhammad, data lailatin, ketika tengah malam. Fakumtu an yasarihi, aku berdiri. Fakumtu an yasarihi, aku melihat tengah malam Nabi sholat. Kemudian aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Ya, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si. Nabi megang kepalaku. Ini Abdullah bin Abbas masih kecil. Ya, Nabi lagi sholat. Ibnu Abbas ngeliat Nabi sholat, ikut sholat sebelah kiri Nabi, dipegang kepalanya. Ya, min warai, ya, dipegang belakang kepalanya. Faja'alani an yamini, disuruh pindah ke sebelah kanan, digeser begini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al makna al ijmali, makna secara global, kana sahabatul kiramu ridwanullahi alaihim ajmain. Itu para sahabat adalah manusia-manusia yang paling diridhoi oleh Allah. Yahrusuna ala ma'rifati ahwalir rasul wa qawalihi lita'assibih. Itu para sahabat, ya, selalu mencari tahu keadaan Nabi besar Muhammad, selalu mencari tahu ucapan-ucapan Nabi besar Muhammad, selalu mencari tahu, ya, ilmu-ilmu Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Lita'assibih, untuk mengikuti, untuk diikuti. Hada Abdullah bin Abbas. Inilah Abdullah bin Abbas, yabitu inda khalatihi Maimunah. Dia nginep di rumah bibinya. Siapa? Maimunah. Fi lailatin naubatiha. Ya, Maimunah ini istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun, ya, ini sebetulnya Ibnu Abbas juga ini masih sepupu Nabi. Nah, ini Abdullah bin Abbas nginep di rumah bibinya Maimunah di malam giliran dia. Ya, jadi kan tiap malam itu digilir oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di malam giliran Nabi besar Muhammad nginep di rumah Maimunah, Abdullah bin Abbas nginep di situ. Ya, ketika itu masih kecil Abdullah bin Abbas nginep di situ untuk apa? Lian kula kayfiyata tahajjudihi sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu tahajudnya Nabi kayak apa sih? Mau tahu kalau malam Nabi itu ngapain? Bayangin, masih kecil pikirannya udah ibadah, nyari tahu bagaimana keadaan Nabi di tengah malam untuk diikuti. Ya, waliya'rifa hayatahul manziliyah. Dia pengen tahu kegiatan Nabi di rumah kayak apa. Kalau di masjid dia tahu, Nabi di peperangan dia tahu, tapi keadaan masjid, keadaan Nabi di rumahnya dia nggak tahu. Dia pengen tahu
Maka itu dia nginep. Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil dia nginep di rumah bibinya, yaitu istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna darsan mahsusan, ya, agar bisa menjadi pelajaran yang langsung dia praktekkan. Tastafidu minhul ummah, dan juga bisa diambil manfaatnya oleh umat Nabi Muhammad. Kaifa yanbaghi an yakuna fi baitihi, bagaimana seharusnya orang Islam di dalam rumahnya, ma'a ahlihi, ya, ketika bersama keluarga, wa ibadatihi irabbihi fi khalwati, dan bagaimana cara ibadah ketika sendiri. Ya, fikul hadis, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu mabiti sabi al mumayyiz inda maharimi ma'az zauj. Boleh hukumnya anak kecil nginep di rumah mahramnya. Ya, di rumah mahramnya boleh nginep. Ya, meskipun itu ada suaminya, ya, anak kecil, yang penting mahram itu boleh nginep di rumah saudaranya. Ya, sebagaimana Abdullah bin Abbas nginep di rumah bibinya, itu Maimunah. Yang kedua, istihbabu qiyamil lail, sunnah untuk bangun malam, sunnah untuk qiyamul lail. Untuk umat Nabi Muhammad tahajud itu sunnah, tapi untuk Nabi besar Muhammad tahajud itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi bangun malam itu untuk Nabi Muhammad itu wajib. Tapi untuk umat Nabi Muhammad itu hukumnya sunnah. Ya. Selanjutnya masru'iyatul jama'ati fi sholatin nafilah. Hukumnya boleh salat berjamaah di dalam salat sunnah. Ya, memang salat sunnah itu salat tahajud nggak dianjurkan sebetulnya untuk jamaah. Tapi kalau ada yang mau jamaah hukumnya boleh. Ya. Jadi yang dianjurkan jamaah itu salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, kemudian salat sunnah taraweh, salat sunnah witir, salat sunnah gerhana, salat sunnah istisqa, minta hujan. Itu sunnah untuk berjamaah. Tapi duha, tahajud, tasbih itu tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau ada yang mau berjamaah nggak dilarang. Ya, kalau ada yang mau berjamaah tidak dilarang. Ya, Nabi besar tuh nggak pernah sholat tahajud berjamaah, nggak pernah. Tapi ada sahabat yang ingin berjamaah dengan Nabi, itu nggak dilarang. Hukumnya boleh-boleh saja. Nah, itu sangat bagus. Ya, di sekolah-sekolah ada duha. Ya, duha sholat bersama-sama. Ya, sebetulnya itu bukan berjamaah sebetulnya. Itu cuma pendidikan. Ya, kalau sendiri-sendiri kan anak-anak nggak tahu. Jadi apa, dipimpin oleh gurunya di depan. Tetap niatnya niat sendiri-sendiri. Nggak perlu niat berjamaah. Seandainya mau niat berjamaah juga nggak dilarang. Tapi abdulnya tetap niat sendiri. Kenapa? Karena itu termasuk sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian di sini jawazul iktimam biman lam yanwil imamah. Boleh hukumnya bermakmum dengan orang yang nggak niat imam. Kan sholat sendiri dia niat sholat sendiri. Ya, jadi Noel itu sebetulnya bukan buat apa-apa. Noel itu, ya, Noel begini sebetulnya isyarat biar dia bisa niat imaman, biar dia dapat pahala imam juga. Ya, hukumnya boleh-boleh saja. Ya, seperti contoh masbuk. Ya, dia masbuk terlambat 1 rakaat, mau nggak mau habis salam imam dia bangun. Ya, tiba-tiba ada yang mau berjamaah sama dia. Noel begini hukumnya boleh nggak? Boleh. Meskipun tadinya dia niatnya sholat sendiri, hukumnya boleh saja. Yang penting bentuk sholatnya sama. Ya, bentuk sholatnya sama. Jangan sampai imamnya sholat mayit, makmumnya sholat isya. Nah, ini nggak nyambung yang begini. Kemudian sihatu sholati man shalla ala yasril imam. Sah sholat imam sendiri. Ya, orang sholat sendiri jadi orang sholat sendiri, kemudian mau kita mau berjamaah. Ya, kita di sebelah kiri sah aja, bicara sah. Abdullah bin Abbas ada di sebelah kiri Nabi, ya, bicara sah. Tapi Nabi tunjukkan yang lebih afdolnya kalau cuman berdua, makmum itu ada di sebelah kanan imam. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita semua, ya, di sebelah kiri afdol, di sebelah kiri ini la yufsiduha, nggak bikin batal sholat, nggak. Tapi afdolnya di sebelah kanan. Nanti kalau ada makmum lagi, baru makmum di sebelah kiri. Kemudian gimana? Bukan dia ini mundur makmum.
Kalau imamnya memungkinkan untuk maju, imam yang maju. Ya, di depan masih kosong. Ya, imam memungkinkan untuk maju, imam yang maju. Kecuali depan udah orang sholat, ya orang lagi duduk kan nggak bisa maju tuh. Berarti pak makmumnya yang mundur. Tapi tahapan pertama ketika imamnya bisa maju, imam yang maju. Nanti yang makmum tinggal rapat begini. Seperti itu. Ya. Selanjutnya masru'iyatu in iqadil jamaah bisabil majismal imam, sah bermakmum dengan anak kecil sah. Ya maka dari itu ya yang paling afdal shaf itu ya shaf depan tuh orang dewasa semua. Ya orang dewasa paling afdal shaf depan semua. Tapi ketika ada anak kecil yang sudah tamyiz, ya dia udah maju duluan, ya kita nggak berhak untuk ngusir dia. Karena siapa yang lebih dulu dia yang berhak, dan anak kecil itu tidak memutus shaf. Ya, tidak memutus shaf, akan tapi ya hendaknya anak kecil yang udah bisa diatur. Ya, anak kecil yang belum bisa diatur ya jangan diajak ke masjid. Ini diajak ke masjid akhirnya apa? Muter-muter. Ya, atraksi dia. Wah, lompat-lompatan. Ya, teriak-teriakan. Nah, ini ganggu. Ya. Jadi anak kecil bawa ke masjid boleh, tapi anak kecil yang udah bisa diatur. Dan seandainya dia ya udah lebih dulu ngisi shaf tersebut, kita yang dewasa nggak berhak untuk ngusir dia. Ya, karena yang lebih dulu itu yang lebih berhak dan itu tidak memutus shaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.